Halo teman-teman pesona Edules. Dapat dipantulkan merupakan salah satu sifat cahaya. Tapi gimana sih caranya? Yuk kita simak dan dengar sama-sama penjelasan dari Kak Bintang. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Apakah kamu masih ingat tentang video pembentukan bayang-bayang kita yang ini? Kalau belum, yuk ditonton dulu. Pada video pembentukan bayang-bayang, kita pertama-tama sudah belajar bahwa cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Misalnya cahaya yang dipancarkan oleh matahari, bintang, api, dan lampu. Kita juga sudah mempelajari bagaimana bayang-bayang terbentuk sebagai akibat dari sifat cahaya yang merambat lurus. Selanjutnya, pada video ini, kita akan membahas tentang sifat cahaya yang lain, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Tapi bagaimana caranya ya? Daripada bingung, yuk kita langsung lihat ke buku digital interaktif Pesona Edu. Cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan benda. Pemantulan secara umum mengikuti suatu aturan dikenal sebagai hukum pemantulan. Hukum pemantulan menggarisbawahi bahwa sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Sudut datang dan sudut pantul diukur dari suatu garis hayal yang selalu tegak lurus terhadap bidang pantul. Garis ini dinamakan sebagai garis normal. Karena sudut pantul selalu dipertahankan sama dengan sudut datang, perubahan kemiringan bidang juga membuat sudut datang berubah. Akibatnya, sudut pantul juga berubah untuk menyesuaikan agar besarnya selalu sama dengan sudut datang. Sebelumnya kita menggunakan satu sinar untuk menjelaskan hukum pemantulan cahaya. Nah, sekarang kita gunakan lebih dari satu sinar. Katakanlah beberapa sinar kita wakilkan dengan sinar laser yang arahnya paralel satu sama lain. Apakah menurutmu pemantulan cahaya masih tetap bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena pemantulannya? Saat kita perbesar, dapat diamati bahwa seluruh sinar paralel satu sama lain, dan masing-masing mengenai bidang yang memiliki garis normal saling sejajar. Kondisi ini membuat sudut datang masing-masing sinar seragam. Seragamnya sudut datang membuat sudut pantul masing-masing sinar juga seragam. Dengan demikian, masing-masing sinar tetap mematuhi hukum pemantulan cahaya. Pemantulan jenis ini membuat bidang tersebut tampak mengkilap, contohnya cermin dan benda mengkilap lainnya. Karena seluruh sinar dipantulkan pada arah yang sama, pemantulan jenis ini dinamakan pemantulan teratur. Sekarang, kita buat permukaannya kasar. Apa yang terjadi pada masing-masing sinar pantul? Apakah hukum pemantulan cahaya masih bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena pemantulan jenis ini? Saat kita perbesar, dapat diamati bahwa kemiringan bidang yang dikenai masing-masing sinar ternyata tidak sama. Kemiringan bidang pantul yang berbeda berarti arah garis normal tidak saling sejajar. Arah garis normal yang berbeda-beda membuat sudut datangnya juga berbeda-beda. Jika kita ukur sudut pantul setiap sinar pada masing-masing bidang tersebut, didapati bahwa sudut pantul masing-masing sinar tetap selalu sama dengan sudut datangnya. Ini berarti bahwa bahkan untuk bidang yang tidak rata pun, hukum pemantulan cahaya tetap berlaku pada masing-masing sinar. Pemantulan dari sinar yang datang ke paralel pada suatu bidang kasar sehingga menghasilkan sinar pantul dengan sudut datang tidak seragam dinamakan pemantulan baur atau diffuse. Berbeda dengan pemantulan teratur yang membuat mobil yang halus tampak mengkilap, pemantulan baur membuat bidang yang kasar secara mikroskopis tampak kusam. Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang pemantulan cahaya. Menurutmu, kira-kira apa saja kegunaan dari pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari ya? Yuk tulis jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!